Selamat pagi. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri semuanya. Dengan sikap sempurna, mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah ku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, merdeka. Tiba saat yang kita akan datang ke dalam hadirat Tuhan. Kita merendahkan diri kita dan kita berdoa bagi bangsa ini. Biarlah Tuhan memulihkan bangsa ini dan Tuhan memberkati akan bangsa Indonesia.
Tuhan. Tuhan, terima kasih atas kemerdekaan 78 ini buat bangsa kami. Kami mengucap syukur atas kemerdekaan yang sudah Kau berikan bagi kami. Tiba saatnya kami memuliakan Engkau Tuhan. Bela pujian kami mengharumkan Engkau Tuhan dan dapat menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan Kau dipermuliakan dalam kehidupan kami Tuhan. Kau urapi setiap kami Tuhan yang ambil bagian dan jemaat-Mu yang hadir di tempat ini Tuhan. Tanpa terkecuali Kau urapi dengan Roh Kudus-Mu, dengan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah api kemuliaan Tuhan terpancar dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya dalam tangan kuasa-Mu. Biar Roh Kudus-Mu yang berkuasa dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya, amin. Kita tetap berdiri, kita akan membacakan pengakuan iman rasuli. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Selalu kembali. Biarlah kita dengan hati bersyukur kita mau masuki gerbangnya Tuhan. That's
dikuasai oleh Tuhan dan kita menang atas dosa-dosa kita. Sedang bangun diri, kita diberi kuasa oleh Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Kita akan berdoa bersama Ibu Dian. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas pagi hari yang Kau berikan kepada kami. Kau sudah menyediakan berkat yang kami perlukan ya Bapa. Sebentar kami akan memberikan sebagian yang ada pada kami. Engkau suci kuduskan tangan-tangan yang memberi maupun hamba-Mu yang belum bisa memberi ya Bapa. Engkau berkati kami semua dan kami boleh memberi dengan kerendahan hati kami Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu yang menjalankan dan hamba-Mu yang mengelolanya. Terima kasih ya Bapa. Kami siap memberi berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan menetapkan setiap langkah-langkah dalam kehidupan kita.
saudara sekalian, biarlah Tuhan yang membalikan dengan berlipat kali ganda. Amin. Puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan diisi oleh kepada firman Tuhan. Kita siapkan kehidupan kita, biarlah kita dibentuk oleh Tuhan dan kita menghasilkan buah yang baik di hadapan Tuhan. Saudara untuk bangkit berdiri. Sering kita tidak mengerti jalan-jalannya Tuhan, tapi kita semua patut dan percaya bahwa iman kita dalam Tuhan, Tuhan yang selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di
kuasa-Mu. Engkaulah yang empunya hidup kami. Kami adalah anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sudah Engkau merdekakan dari setiap belenggu dosa. Kami mau Tuhan hidup seturut kehendak-Mu melalui kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mau belajar bersama-sama ya Bapa. Terima kasih. Sucikan, kuduskan kami dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Sekali lagi, shalom. Haleluya. Pagi hari ini, apakah ada yang merasa capek karena semalam melihat pentas seni gitu? Ya, saya melihat sampai saya jadikan status. Semua status kok ya podo pentas seni, perlombaan, ya. Ya, ini sebagai wujud rasa syukur bangsa Indonesia atas kemerdekaan yang sudah diraih, ya. Sudah 78 tahun. Siapa yang umur 78? Malah lebih ya. Bu Tuti itu 79. Oh, malah 79. Kalau Bu Tuti ini 82, lebih dari Indonesia merdeka ya. Jadi sebelum Indonesia merdeka Ibu Tuti sudah ada. Nah, kita bersyukur pada Tuhan ya. Kalau bangsa kita ini sudah dimerdekakan ya. Mereka atau kita semua merayakan dengan lomba, dengan pentas seni ya, dengan jalan sehat, karnaval ya. Ini semua wujud rasa syukur atas kemerdekaan bangsa kita. Sampai di mana-mana jalan macet ya. Sampai saya lihat ini jadwal karnaval biuh sampai bulan September. Jangan niat tenan. Bangsa kita ini karena corona ya. Mungkin karena corona ini jadi balas dendam istilahnya. Karnaval besar-besaran. Bukan satu kecamatan, satu desa ya. Kalau dulu satu kecamatan, sekarang satu desa ada karnaval. Akhirnya saya memilih naik kereta daripada saya nanti stres, anak saya nangis karena macet. Akhirnya saya naik kereta saja. Ya, puji Tuhan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan juga telah dimerdekakan. Kita mau baca dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-13. Mari kita baca ayat ini dengan bangkit berdiri sekali lagi. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Satu, dua, tiga. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Silakan duduk. Bapak Ibu semuanya, di dalam ayat ini dikatakan bahwa kita ini dipanggil untuk merdeka. Kita dipanggil untuk merdeka. Nah, kemerdekaan itu ada di dalam siapa? Di dalam Tuhan Yesus. Ya. Dalam Galatia pasal 4 ayat yang keempat sampai yang kelima. Minta tolong dibacakan. Galatia pasal 4 ayat 4 dan ayat 5. Galatia pasal 4 ayat 4 dan 5, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Ya,
Allah mengutus anaknya untuk turun ke dunia melalui seorang perempuan yang mengandung Tuhan Yesus. Bukan hubungan antara suami istri, tetapi itu Roh Kudus. Ya. Nah, mengapa Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Galatia? Karena apa? Karena jemaat di Galatia dikacaukan atau dihasut oleh pengajaran sesat. Ya. Galatia pasal 5 ayat 10 sampai 12 itu dikatakan di situ, minta tolong dibacakan lagi, ternyata saya tidak kelihatan. Ayat 10 sampai 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini, tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. 12. Baiklah, mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Ya. Di sini di ayat 10 sampai 12 ini kita melihat bahwa Paulus ini meminta kepada jemaat di Galatia untuk tidak mudah terhasut. Bahkan dia mengutuk, ya, istilahnya gitu. Kalau ada yang mempengaruhi kamu, suruh kebiri saja, ya. Nah, saat-saat ini banyak sekali pengajaran-pengajaran yang sesat, pengajaran-pengajaran yang melemahkan iman. Ya, saya beberapa minggu yang lalu sedih sekali. Ya, teman saya sepelayanan, ya, ini imannya tidak kuat, ya. Saya sendiri heran kenapa dia kok bisa, ya. Dia coba-coba ikutan debat lintas agama. Waduh, debat lintas agama. Saya mengetahui bagaimana sifat teman saya ini. Teman saya ini ya seumur 30-an lah. Ya, teman saya pelayanan sekolah minggu. Dia ini kalau saya ajak ngomong gini, cowok padahal. Lah kok iso melok debat, ya. Makanya jangan sekali-kali, ya, kalau pengetahuan kita tidak benar-benar dalam firman Tuhan, jangan sekali-kali ikut debat. Akhirnya dia kalah. Apa yang terjadi? Dia meninggalkan Tuhan. Dipaksa, ya. Nah, saudaraku, inilah tanda-tanda bagaimana orang ini menghasut kita, orang-orang percaya. Dengan kebaikan mereka, dengan cara-cara mereka. Kita ingat dulu pernah ada yang pengajaran sesat tentang akhir zaman, dikatakan bahwa tanggal ini, tanggal sekian Tuhan akan datang. Wes, semua dijual barang-barang miliknya. Mereka bersama-sama berkumpul untuk menantikan Tuhan datang. Nah, ini kan sudah tidak benar. Makanya setiap penyampaian firman Tuhan itu harus dipelajari dengan benar-benar. Supaya jemaat ini diberkati, bukan apa? Bukan dilukai, ya. Nah, kita mau teguh berpegang kepada iman kita kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa Kristus sudah mati di kayu salib menggantikan dosa kita. Kita merdeka dari dosa kita. Kita yang seharusnya dimasukkan ke dalam api kekekalan, tetapi kita sudah diangkat oleh Tuhan.
Kita yang jadinya harusnya budak dosa, tapi kita diangkat menjadi anak. Ya. Nah, dalam Galatia 5 ayat 13 tadi, 13b ya, kita mau mempergunakan kemerdekaan itu dengan baik. Ya. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Ini respon kita terhadap kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana respon kita? Yang pertama yaitu menggunakan waktu ini dengan baik. Jangan masuk lagi ke dalam dosa. Namanya manusia loh, memang kita penuh dengan kelemahan. Ya tapi jangan menyerah dengan kelemahan kita, dilawan. Ya, mau doa itu loh, ngantuk Tuhan. Ya. Saya satu yang tidak bisa sampai berpuasa. Saya sudah niat puasa. Kemudian apa yang terjadi? Kepala saya pusing, perut saya diremet rasanya. Ya, ini yang harus saya lawan. Ya, sampai sekarang puasa saya tidak pernah full, masih setengah hari gitu ya. Sudah tidak kuat, kepala saya pusing, geliang semua, muter semua. Terus perut saya sakit, remet-remet rasanya. Memang asam lambung saya ini tinggi. Nah, dilawan dosa ini. Gunakan waktu dengan baik. 24 jam Tuhan memberikan waktu kepada kita. 8 jam untuk tidur malam, 2 jam kadang-kadang kita tidur siang, yang tidur siang ya. Ya, yang 14 jam ngapain aja? Ya. Jangan lupa untuk berdoa. Membaca firman Tuhan. Saya sampai sekarang belum khatam. Saya akui, saya belum khatam baca firman Tuhan, meloncat. Saya ikut grup WBA, Wanita Baca Alkitab. Sudah membacanya itu mulai perjanjian baru. Sampai Tawarik saya berhenti. Saya tidak mampu. Aduh, membosankan rasanya seperti itu. Ya. Saya loncat Mazmur saja dah. Nah, ini keinginan saya ini kepinginnya khatam, tetapi keinginan daging saya kok ngantuk yo. Ya, ketika membaca firman ngantuk yo ternyata. Nah, makanya saya menganjurkan kepada Bapak Ibu semua, bacalah firman Tuhan. Kalau malas baca ya sudah, baca renungan. Ya. Kan pasti ada di HP itu ya, di grup-grup renungan dari grup gereja kita, renungan dari teman kita, teman-teman persekutuan, teman-teman komsel, pasti ada. Saya ini punya banyak grup dan semua ngirim renungan. Ya, ini yang saya baca, yang bisa menguatkan iman saya. Bapak Ibu semua juga harus seperti itu ya, saya anjurkan. Renungannya dibaca, kalau tidak mau atau tidak niat membaca firman Tuhan, dibaca. Karena di situ tidak usah buka Alkitab, sudah ditulis di renungan yang dikirim teman-teman kita, pasti ada ayatnya di situ. Nah, pergunakan waktu dengan baik. Kalau bangsa kita sudah merdeka ini, sebagai bangsa yang sudah dimerdekakan, kita juga harus menggunakan waktu dengan baik. Jangan merusak bangsa kita. Ya. Apalagi generasi muda. Sekarang ini muda tersinggung, ya. Kesenggol didik aja, saya lihat di TV itu masalah wong baris. Enak-enak itu loh. Tok yo menggok diantemi orangnya. Muda
mudah sekali tersulut emosi. Ya. Kalau dulu di Lono menengah ya, baris itu saya mulai SD SMP itu ikut baris. SMA sudah ada, SMA Malang itu tidak ada baris-barisan ya. SD SMP itu saya ikut baris berbaris. Mesti ada yang nyeletuk suara dari penonton. Weh, opo iku? Weh. Sudah ndak didengarkan, tapi zaman sekarang milih menggoe notok orang yang ngomel-ngomel tadi daripada meneruskan perjalanan menuju finish, ya. Emosi, ya, tersulut. Anak-anak muda apalagi, ya, sampai tiap hari itu ada saja tawuran, ada saja perkelahian. Kalau kita hitung-hitung, tiap hari itu pasti ada pembunuhan, pertengkaran dalam rumah tangga yang mengakibatkan kekerasan, ya. Ini mereka tidak mempergunakan waktu dengan baik. Tidak dengan hal-hal yang positif, ya. Saya sangat bangga melihat siapa itu yang nyanyinya enak, yang tidak bisa melihat itu Putri Aryani, ya. Kita bangga, harusnya pemuda itu seperti itu. Dia yang mempunyai keterbatasan bisa mengharumkan nama bangsa dengan hal-hal yang positif, seperti itu contohnya. Nah, pertama, pergunakan waktu dengan baik. Kita lihat Yohanes pasal 8 ayat 31 dan 32. Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Silakan. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Iya. Firman Tuhan, kembali kepada firman Tuhan. Ketika kita benar-benar memahami firman Tuhan, kita tahu bahwa kebenaran itu yang memerdekakan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Makanya jangan lupa untuk membaca firman Tuhan. Atau melihat TikTok. TikTok di sini banyak sekali ayat-ayat yang menguatkan. Jangan melihat TikTok yang joget-joget aja, ya. Lihatlah ayat-ayat firman Tuhan yang menguatkan, ya. Nah, yang kedua, respon kita dalam Galatia 5 ayat 13. Kembali ke Galatia 5 ayat 13, yaitu melayani sesama. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih, ya. Melayani sesama. Apa artinya? Ya, berbuat kebaikan. Saya yakin dan percaya semua di sini sudah pernah melakukan kebaikan, ya. Saya ini punya keinginan, ya, gak usah nunggu rapat Natal, punya keinginan Natal kita tahun ini bagi-bagi berkat kepada orang di jalanan. Saya dulu di gereja saya yang lama, setiap hari, kalau biasanya kan saudara kita non Nasrani kan Jumat berkah. Kalau di sana Rebo berkah, ya. Bagi-bagi nasi. Seneng saya karena saya yang bungkus. Walaupun cuma 50, tapi senengnya minta ampun. Saya tapi tidak pernah ikut bagi. Wis kesel bungkus. Ya. Bagi tukang ojek, becak, ya. Pemulung, ya. Saya kepingin seperti itu di sini. Dulu katanya pernah karena diutus oleh misi. Sekarang kita mau gerakkan lagi, bagi-bagi berkat buat orang yang membutuhkan.
Enggak harus nasi. Kita kasih Indomie goreng aja ya, mentahan. Kalau takut, ki kok ojo-ojo diracuni nasi ya. Karena banyak sekali kejadian habis hajatan mules kabeh wetenge ya. Kita kasih bahan mentah, Indomie 3 tah, 4 tah itu sudah seneng mereka. Nah, ini sih keinginan saya. Nggak tahu nanti ya, sudah semua. Nah, melayani sesama. Tuhan Yesus saja melayani murid-muridnya. Dia membasuh kaki muridnya, dia melayani. Apalagi kita yang mengaku pengikut Kristus. Kita mau meneladani Tuhan, melayani sesama dengan kasih, bukan dengan keterpaksaan. Dengan ketulusan, dengan kasih. Ya. Saya sangat bersyukur jemaat di tempat ini bergotong royong. Ya, senang bergotong royong. Walaupun seberapapun yang saudara berikan, saya senang. Waktu Natal dulu juga seperti itu. Akhirnya kekurangannya ya sudah nggak apa-apa, kita yang cari Pak. Tapi sudah besar sekali menurut saya itu dengan jemaat yang segini saja ya. Tapi itu sudah besar. Kalau nggak salah 2 juta berapa ya Bu Didit? 2 juta berapa gitu ya. Dari persembahan Bapak Ibu semua. Urunan untuk Natal. Ya. Dan saya dan suami, puji Tuhan, sudah dapat segini Pak, kita cari kekurangannya, bagaimana caranya. Ya. Puji Tuhan, waktu itu suami saya tiba-tiba ada kerjaan, akhirnya bisa nutup. Nah, sebentar lagi Natal, ya, kita mau memberikan, melayani dengan kasih. Ya, ini boleh diterima, boleh tidak usul saya yang tadi memberi kepada sesama. Tahun yang berapa itu 2 tahun yang lalu kalau nggak salah, kita juga memberi kepada orang-orang di sekitar kita sembako. Ya, sembako kepada orang-orang di sekitar kita. Kita mau jadi terang, jangan jadi apa? Batu sandungan buat orang-orang di sekitar kita. Jadi terang. Ya. Kalau tetangga ini enggak dikasih itu kayaknya wis ya aku kok gak dikasih sama gereja ya. Ya gimana lagi, karena memang kita enggak ada program lagi. Nah, kita mau galakkan program ini kembali ya. Melayani dengan kasih dalam Galatia pasal 6 ayat yang kedua. Ini mungkin sudah hafal ini Bapak Ibu ya ayat ini. Galatia pasal 6 ayat yang kedua. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolonganlah. Nah, zaman sekarang kita lihat di YouTube, ngasih itu dibikin konten, ya, dibikin konten. Tapi saya ya seneng ya, terharu. Kadang saya ini nangis kalau lihat konten-konten itu ya. Ya, saya sering lihat uang kaget, uang kaget. Itu saya sering terharu, melok nangis saya atau berdaruma. Ya, wih, itu kok endi yo uangnya sampai segitu banyak ya. Jangan jadikan konten ya. Memberi kebaikan kita ini jangan jadikan konten biar subscribe saya ini banyak, ya pengikut saya ini banyak. Enggak, tujuan kita tulus memberi, bukan untuk konten. Saya pernah sama suami, ayo kita bikin konten seperti itu. Saya nggak mau. Saya nggak mau ya. Izin rasanya ya. Gak apa-apa lah. Tuku nang pasar, beli ke pasar, berapa harganya, kita kasih lebih.
tapi di video moh. Nah, sama aja dengan yang lain, dengan YouTuber ya. Memberi karena konten. Nah, jangan ya. Mau memberi, mau menolong dengan sukacita karena kita mengasihi. Galatia 5 ayat yang ke-14. Galatia 5 ayat yang ke-14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Iya. Kita menolong karena kita mengasihi sesama kita. Ya. Seperti diri kita sendiri. Siapa yang tidak mengasihi dirinya sendiri? Pasti semua mengasihi dirinya sendiri. Buktinya apa? Nah, kita bedaan, sisiran ya. Ini kita mengasihi diri kita sendiri, pakai baju yang rapi, pakai baju yang bagus. Ini tanda kalau kita mengasihi diri kita sendiri. Kalau kita enggak ngasihi diri kita, pasti kita seperti orang-orang ODGJ yang di jalan-jalan. Mereka sudah tidak mengasihi dirinya sendiri. Nah, kasih kita kepada sesama kita tunjukkan seperti kasih kita, cara kita mengasihi diri kita sendiri. Sebagai yang terakhir kita mau melihat 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-16. Kita akan sekali lagi bangkit berdiri untuk membaca firman Tuhan. 1 Petrus 2 ayat yang ke-16. Satu, dua, tiga. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Amin. Silakan duduk. Kita mau hidup sebagai hamba Tuhan, hamba Allah. Tidak menyalahgunakan kemerdekaan. Ya. Bukan hanya menyalahgunakan kemerdekaan kita sebagai orang percaya, tetapi sebagai bangsa Indonesia jangan salah gunakan kemerdekaan ini. Ya. Generasi muda zaman sekarang ini sudah diracuni dengan teknologi, dengan narkoba. Maka dari itu kita mau jaga anak-anak kita, ya, cucu-cucu kita dari kejahatan ini, supaya masa depan mereka boleh gilang gemilang. Memang Tuhan itu memberikan masa depan yang cerah, tetapi kalau kita tidak berusaha untuk meraih masa depan itu, malah menyalahgunakan, kita tidak akan memiliki masa depan yang cerah, masa depan yang baik. Hiduplah sebagai hamba Tuhan, hamba Allah yang benar-benar merdeka. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan pemain musik, WL dan Singer. Saya rindu kita mau pujikan lagu Sekarang Saya Sudah Bebas. Ya. Mari kita berdiri bersama-sama supaya lebih semangat. Namanya bebas itu ya harus bersuka cita. Sekarang saya sudah bebas, sekarang saya sudah bebas, saya bebas oleh darah-darahnya domba. Sekarang saya bebas, 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 haleluya. Sekarang saya sudah bebas, sekarang saya sudah bebas, saya bebas oleh darah-darahnya
merasa bebas saat ini? Angkat tanganmu. Ya, kita mau katakan merdeka, merdeka 3 kali. 1, 2, 3. Merdeka, merdeka, merdeka. Puji kemuliaan bagi Allah kita. Silakan duduk. Kita rindu untuk berdoa bagi bangsa kita. Biar belas kasihan-Mu Bapa memenuhi hati kami. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa.
Biar ini menjadi doa kita, agar bangsa dan negara kita pulih dari segala keterpurukan, baik sosial, baik ekonomi, baik hukum. Biarlah bangsa kita boleh kembali kepada Tuhan. Ibu untuk bangkit berdiri. Penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai
kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Terpujilah akan nama-Mu ya Tuhan. Kami seluruh jemaat-Mu pada saat pagi hari ini ya Tuhan, untuk senantiasa berdoa bagi bangsa kami Indonesia yang kami cintai ini ya Tuhan, di mana sudah Tuhan itu mengalami satu kemerdekaan 78 tahun ini Tuhan, tetapi masih ada segala kuasa-kuasa jahat, kuasa-kuasa dosa yang ada di dalam bumi Indonesia ini ya Tuhan Yesus. Mari ya Tuhan, kiranya Engkau tolong kami, sebagai anak-anak-Mu, menjadi Tuhan Yesus itu mesbah doa bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Ampunilah segala dosa kami ya Tuhan, agar segala doa kami pagi hari ini Tuhan boleh Tuhan naik ke hadirat Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kiranya Engkau tolong bangsa kami Indonesia ini ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan di dalam keadaan ya Tuhan pada saat ini Tuhan Yesus, senantiasa bangsa kami ada di dalam Tuhan Yesus. Engkau yang senantiasa memberikan damai sejahtera Tuhan, Engkau yang memberikan satu dan keamanan, ketentraman bagi bangsa kami Indonesia ini ya Tuhan. Engkau sendirinya akan senantiasa memulihkan bangsa kami ya Tuhan. Ada satu keadilan, ada satu kemakmuran di dalam bangsa kami Indonesia ini ya Tuhan, di mana bangsa ini ya Tuhan yang senantiasa itu terus untuk melaju untuk yaitu Indonesia maju ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terpujilah akan nama Tuhan. Biarlah Tuhan semuanya boleh merasakan kasih-Mu, merasakan berkat-berkat-Mu yang daripada Engkau ya Tuhan, bagi seluruh bangsa kami Indonesia ini, bagi seluruh pemimpin bangsa kami ini ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan juga tolong untuk menjadi pemimpin yang senantiasa memperhatikan bangsa Indonesia ini Tuhan, untuk Tuhan senantiasa boleh terus melaju untuk bangsa Indonesia semakin hari semakin maju Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau Tuhan, Engkau senantiasa hindarkan dari segala kuasa-kuasa jahat bagi seluruh pemimpin bangsa kami ini ya Tuhan, terhindar dari segala suap dan korupsi ya Tuhan, mementingkan rakyatnya, mementingkan bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terpujilah akan nama Tuhan. Oh Tuhan Yesus, senantiasa tolong kami semuanya ini ya Tuhan. Engkau sedia mengasihi kami, juga mengasihi bangsa kami ini ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Engkau jadikan kami Tuhan menjadi pelayan-Mu untuk ya Tuhan memajukan bangsa ini ya Tuhan, untuk terus Tuhan Yesus senantiasa kami Tuhan menjadi yaitu pendoa bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terpujilah akan nama Tuhan Yesus. Kiranya Engkau senantiasa tolong kami semuanya ya Tuhan Yesus. Kiranya juga Engkau Tuhan, oh Tuhan, mendengarkan segala doa permohonan kami pada saat ini. Oh Tuhan Yesus, yang Engkau Tuhan serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan penebus dosa kami ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, dan kami naikkan dengan ucapan syukur dan terima kasih, yaitu kepada Allah Bapa di surga. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih atas pelayanannya Ibu Ika. Biarlah Tuhan semakin pakai dan Tuhan memberkati dalam pelayanan, dalam keluarga. Amin. Kita akan berikan persembahan yang kedua. Kita akan menyanyikan Ku Menang, Ku Menang. Haleluya, haleluya, ku menang.
kasih atas Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah Tuhan yang membolehkan dengan berlipat kali ganda. Untuk pengumuman ibadah sepekan, Selasa ada doa jam 6 sore dan Minggu kembali jam 6 pagi ibadah raya dan jam setengah 7 ibadah sekolah minggu. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita pujikan Shalom, Shalom, damai Allah. Setiap persembahan kami boleh menyenangkan hati Engkau. Kau berkati hamba-hambamu yang sudah melayani leader singer, musik, LCD, baik yang melayani kolektan, terlebih hambamu yang melayani firman. Tuhan layakkan semua pelayan-pelayanmu menjadi pelayan yang senantiasa berkenan kepada Tuhan. Berkati kami semua yang sudah datang pada pagi hari ini Tuhan. Ampuni setiap dosa kami. Kami berdoa saudara kami yang sakit dalam kelemahan tubuh Tuhan, biarlah Engkau senantiasa jamah, berikan kesehatan sehingga dengan tubuh yang sehat kami senantiasa boleh setia beribadah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa pada pagi hari ini kiranya Engkau akan tolong sebentar kami tidak meninggalkan tempat ini. Lindungi kami yang berjalan kaki mengendarai kendaraan roda 2, roda 4. Baik kami yang naik tumpangan, kami senantiasa disertai oleh Tuhan, tiba di rumah dengan keadaan selamat. Kami percaya hari ini Tuhan sudah memberikan berkat untuk kami segalanya. Kami mau berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita buka hati dan tangan kita untuk meminta berkat dari Tuhan. Anak-anak, remaja dan dewasa, orang tua, lansia, laki perempuan, biarlah kita akan pulang bersama-sama dengan bawa berkat rahmat daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Berkat jasmani rohani, berkat kesehatan, kekuatan, banyak umur menyertai hidup kita, terlebih damai sukacita menyertai dalam keluarga dan pribadi kita segalanya, mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Kami mohonkan berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati, katakan bersama amin.
Tuhan berkati kita segalanya.